Oke, masih di Insert Pagi, pemirsa. Kemarin nih presenter Ruben Onsu dan Mas Gusti Randa berulang tahun. Selamat ya. Nah, kalau Ruben ini, Lena, berulang tahun yang ke-24. Kalau Mas Gusti Randa, dibalik. Jadi ulang tahun yang ke-42. 42. Harusnya bisa barengan, 124, 142. Bisa satu kue, tinggal dibalik aja tuh kue-kuenya. Angkanya tinggal diganti. Iya, betul banget. Dan katanya mereka ini mendapatkan surprise dari teman-teman, dari sahabat-sahabatnya, orang terdekatnya. Wah, seneng banget ya. Pasti ya. Pastinya langsung aja deh kita lihat kebahagiaan mereka, yuk. Banyak cara untuk merayakan hari ulang tahun. Selain dengan mengadakan perayaan pesta, ada juga yang merayakan ulang tahun dengan berbagi kasih bersama anak-anak panti asuhan, seperti yang dilakukan presenter kocak Ruben Onsu. Kemarin di hari jadinya yang ke-24 tahun, pembawa acara Rumpi di salah sebuah televisi swasta ini membagi kebahagiaannya bersama para anak panti asuhan di kawasan Kramat Raya, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Devi Sahirdian, salah seorang sahabat Ruben, memberikan surprise dengan membawakan kue tart ulang tahun. Emang emak gitu. Terus akhirnya emak nyariin semua panti asuhan gitu ya. Terus akhirnya yang jangan jauh-jauh, yang aku mau ngeliat kondisinya yang memang benar-benar mereka butuh banget gitu. Dan kebetulan di sini kalau kita lihat dari tempat tidurnya, mereka ada beberapa yang nggak pakai spray. Terus mereka tadi cerita, Kak Ruben, aku di sini banyak nyamuk gitu yang sedih gitu berarti. Yang dari kaki-kakinya mereka gitu ya. Dan terus aku tidur dari pagi AC sampai malam AC, tapi di sini mereka tadi cerita, iya aku tadi di sekolah gini, Kak, aku gini. Terus yang mereka senang banget gitu ya, yang kedatangan kita gitu, senang banget. Dan mereka berpikir kalau orang-orang yang suka di TV itu yang orang-orang yang sombong. Ruben bersyukur di hari jadinya yang ke-24 sudah bisa mandiri, menghasilkan uang dari hasil keringatnya sendiri. Dirinya juga mengucap syukur telah diberikan kemudahan oleh Tuhan menjalani karirnya hingga bisa seperti sekarang. Enggak sama sekali enggak ada cita di tahun ini gue harus begini, di tahun harus begini. Ada planning di tahun-tahun sebelumnya tapi nggak pernah terwujud. Jadi kalau planning lagi takut nggak terwujud. Jadi lebih baik yang ngelakuin yang pasti-pasti, dijalanin aja, ngalir aja. Dan memang perjuangan gue dari tahun 93 dan Tuhan baru jawab di tahun 2007 ini. Dan semua kerjaan yang gue dapat, gue juga suka bingung. Dulu gue boleh ngantri-ngantri segala macam untuk cari kerjaan, tapi sekarang gue cukup duduk aja, kerjaan datang atau segala macam. Itu yang gue rasa Tuhan lagi ngasih rezeki terus sama gue. Dan itu mungkin Tuhan mengingatkan, coba lu lagi banyak rezeki tapi lu ingat gak sama orang-orang yang di bawah, lu ingat gak sama mereka-mereka yang membutuhkan itu semua itu. Bertepatan dengan hari ulang tahun Ruben Onsu, aktor sekaligus pengacara Gusti Randa juga merayakan hari jadinya yang ke-42 tahun di kantornya kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Meski tanpa perayaan meriah dan hanya dihadiri rekan-rekan sekantornya, ayah 4 anak ini merasa ulang tahunnya kali ini sangat berkesan, terutama dengan hadirnya sang kekasih Nova Sumolang yang secara khusus membawakannya kue ulang tahun. Kalau saya sih 42 tahun itu hanya angka saja. Jadi saya maknai bahwa kita harus lebih bijaksana. Doanya kamu sehat, sukses, menjadi menjadi umat yang semakin bijaksana dalam menghadapi kehidupan lebih dewasa. Yang tadi malam gimana? Doa aja, udah didoain lagi. Masa doanya kejemukan di depan orang, doain aja. Kan saya doain. Memasuki usia 42 tahun, mantan suaminya Paramita ini mengaku masih mempunyai banyak obsesi yang belum dicapainya. Namun ia mengucap syukur karena hingga kini ia sudah merasa cukup bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya bersama keempat buah hatinya yang menjadi tumpuan harapannya. Layaknya orang yang berulang tahun, Gusti juga mengatakan dirinya mendapat hadiah spesial dari orang-orang terkasihnya. Oh, kalau ada spesial pasti ada. Pasti ada. Ya ada lah pokoknya. Ya yang spesial gitu. Ya mau tahu. Saya nunggu berdua aja. Kalau anak sendiri dari pagi kebetulan saya bangun agak siang gitu, saya kaget aja. Mereka bawain ulang tahun
Dia nggak tahu berapa biji, yang ada cuma 15, kok 15 begini gitu. Terus mereka kasih kado, saya bingung dapat duit dari mana, ternyata mereka profil yang 5.000 itu. Jadi yang 5.000 datang 5.000 cuma 20.000. Bagaimanakah kau mengisi hidupmu menjadi lebih indah saat hari ulang tahun? Aduh, aku masih gantung nih, kenapa? nih. Doanya tadi nggak dikasih tahu, Mas. Kadonya juga nggak dikasih tahu. Kadonya itu kan cuma berdua aja, harusnya udah mengerti dong, Dit, ya spesial banget Kan gantung gitu. ya. Oh, tapi kalau ngomong ulang tahun ya, mungkin kita kalau kita berada di tengah-tengah atau saudara kita yang masih kurang beruntung nih, itu bisa membuat kita lebih mensyukuri hidupnya, nggak Miss? Iya, jadi kita nggak harus melihat ke atas, padahal melihat ke bawah itu banyak sekali kita bersyukur banget. Makanya kan kita harus belajar dari masalah orang. Iya. Jadi masalah kita sebenarnya kecil banget, nggak ada Gitu ya. apa-apanya, bener banget. Nah, kita kalau mau tahu kabar terbaru dari Agnes Monica, penasaran kan? Simak beritanya setelah yang satu ini ya. Tetap di Insert lagi. Sosok artis cantik Agnes Monica memang sering menjadi sasaran empuk untuk diberitakan. Dari mulai rencananya untuk mengepakkan karir ke kancah internasional, hingga dengan siapa dirinya menjalin kasih. Sebagai publik figur Dara berusia 21 tahun ini, tampaknya mengerti konsekuensi dirinya yang sering menjadi bahan pemberitaan. Sebisa mungkin Agnes selalu berusaha untuk mengklarifikasi rumors yang menimpa dirinya. Seperti saat dirinya menjelaskan posisi hubungannya dengan Marsha Manopo, putra musisi senior Jimmy Manopo yang juga mantan kekasih Angel Karamoy, yang dikabarkan pernah terlihat berdua bergandengan tangan dengannya di sebuah mal di daerah Senayan beberapa waktu lalu. Saya jalan berdua menuju ke teman-teman saya, gitu. Siapa yang bilang gandengan tangan? Kan yang dibaca, yang ditulis. Tapi kan yang sebenarnya kan itu masalah pembuktian dan nggak ada yang bisa membuktikan. Sebenarnya sih apa yang aku sesalkan hanya karena pemberitaan itu banyak yang salah, gitu aja sih. Apa yang aku sesalkan karena banyak banget yang diada-ada gitu loh. Nah itu yang mungkin agak membuat aku, loh kok gini sih, kok jadi gini pemberitaannya gitu. Pelantun tembang Cinta Sepanjang Jalan ini juga menampik pemberitaan yang mengatakan dirinya sebagai tipe wanita playgirl yang sering berganti pasangan pria. Sebenarnya sih enggak ya, kalau misalnya mau ngomong masalah jalan-jalan dengan laki-laki, aku rasa semua orang juga banyak gitu loh. Cewek yang jalan rame-rame, terus kenapa kalau jalan rame-rame bersama teman-teman, terus atau kalau lagi jalan sama best friend saya juga ada yang cowok gitu kan, terus udah gitu ngobrol, saya rasa nggak ada masalah. Cuman mungkin di sini persoalannya mungkin karena aku nggak pernah ngomong ya kan siapa pacar aku. Mungkin pada akhirnya itu yang jadi setiap kali aku datang sama siapa digosipin. Setiap kali aku ngomong ada deh, padahal ada deh, ya kan? Bilangnya aku pacaran sama dia, padahal enggak gitu loh. Ya cuman aku jujur aku menikmati gitu. Pada saat itu aku malah ketawa-ketawa sendiri di rumah. Selain menampik belum punya kekasih, Agnes yang akan segera mewujudkan rencana go internasionalnya itu juga menjelaskan jika dirinya dengan pengusaha bernama Richard yang mendampinginya ke resepsi pernikahan Peggy Melati Sukma beberapa waktu lalu hanya sebatas teman dekat. Mbak, bisa digorok sama bokap tunangan nomor segini. Enggak lah, oh my goodness. Jadi sebenarnya gini, Richard itu adalah rekan partner bisnisnya kakakku gitu, dan dia memang sama keluarga aku sudah dekat sekali. Jadi pada saat itu aku datang ke kawinannya Peggy dengan dia itu karena memang papi saya nggak bisa nganterin, kakak saya nggak bisa nganterin, dan pada saat itu supir pada nggak datang semua. Jadi ya karena udah kayak keluarga aja, sama seperti kayak saya sama saudara saya yang lain juga kadang-kadang suka dianterin gitu. Jadi no big deal at all gitu. Iya, ternyata Agnes menikmati loh, mbak, kita semua penasaran ya. Itu emang apa ya, sensasinya di situ. Sensasinya gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, kan udah punya pacar juga, kan udah dewasa ya sekarang ya. Iyalah, ya pemirsa nggak terasa ya 30 menit kami menemani Anda. Kami berdua harus pamit dulu dari hadapan Anda. Dan jangan lupa untuk tetap mengirimkan kritik, saran ataupun info gosip ke email kami di insert@transtv.co.id. Tentunya jangan lupa juga untuk menyaksikan insert spesial kemerdekaan besok ya. Dan pastikan tetap menyaksikan insert where gossip can be fun, masih jam 7 pagi dengan berita paling hangat seputar kehidupan selebriti kita di tanah air, hanya di Trans TV, Milik kita bersama.
Yeah.